Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan metode Sperman-Born atau yang sering dikenal sebagai teknik Spielhauf. Untuk pemateri pertama dengan saya sendiri, pemateri kedua Regika Wardani, dan pemateri terakhir adalah Siska Anggraini. Kita mulai. Metode penelitian Sperman-Born atau Spielhauf. Menurut Azar, kata reliability berasal dari kata really and ability, yaitu pengukuran yang memiliki reliabilitas tinggi dan dapat disebut sebagai pengukuran yang reliable. Untuk konsep dari reliabilitas tersendiri, yaitu sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya apabila dalam beberapa kali percobaan terhadap kelompok atau subjek yang sama memperoleh hasil yang relatif sama, maka hasil uji coba tersebut dapat dikatakan reliable. Berikutnya, metode reliabilitas. Metode reliabilitas terbagi menjadi 3. Yang pertama, tes retest, yaitu pengujian reliabilitas dengan tes retest ini dilakukan dengan cara mencoba satu jenis instrumen beberapa kali pada subjek atau responden yang sama. Yang kedua, equivalent, yaitu pengujian yang dilakukan dengan cara menguji coba instrumen yang berbeda tetapi ekuivalen atau sebanding dan sepadan. Yang terakhir, internal konsistensi, yaitu pengujian yang dilakukan dengan cara menguji coba instrumen sekali saja pada subjek penelitian. Dan penelitian dapat dilakukan dengan beberapa teknik. Yang pertama, Sperman-Born dengan menggunakan teknik split half, KR20, QR21, atau dengan teknik Alpha-Kornbarg. Untuk mengetahui reliabilitas dalam penelitian dibantu dengan program SPSS dengan menggunakan alpha. Reliabilitas dapat dinyatakan koefisien apabila angka dalam rentang 0 sampai 1 akan dikatakan semakin tinggi reliabilitasnya. Begitu pula sebaliknya, apabila koefisien semakin rendah dan mendekati angka 0, berarti semakin rendah reliabilitasnya. Selanjutnya, metode penelitian Sperman-Born atau Spielhauf. Penelitian reliabilitas dengan uji internal konsistensi teknik Spielhauf dari Sperman-Born dilakukan pada instrumen yang memiliki satu jawaban benar. Instrumen tersebut misalnya pilihan ganda, mencocokkan, dan yang lainnya yang hanya memiliki satu jawaban benar. Selanjutnya, uji coba reliabilitas menggunakan teknik tersebut dari Sperman-Born itu dilakukan dengan cara menguji coba instrumen sekali saja pada subjek penelitian. Kemudian hasil uji coba tersebut dibagi menjadi 2. Untuk mengetahui rumus dari Sperman-Born akan disampaikan oleh pemateri kedua. Uji reliabilitas menggunakan teknik Spielhauf itu bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, rumus Sperman-Born, dan yang kedua adalah rumus korelasi produk momen. Langkah-langkah yang bisa dilakukan dalam uji reliabilitas Sperman-Born: yang pertama, item instrumen dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok instrumen ganjil dan kelompok instrumen genap. Kemudian skor untuk masing-masing kelompok dijumlahkan sehingga terdapat skor total untuk kelompok ganjil dan kelompok genap. Selanjutnya, korelasikan skor total antara kelompok ganjil
dan kelompok genap menggunakan rumus koefisien korelasi produk momen, dan yang terakhir, hitung angka reliabilitas untuk keseluruhan item dengan menggunakan rumus Spearman-Brown. Seberapa besar koefisien reliabilitas pada sebuah instrumen penelitian dapat diterima tergantung dari kebijakan peneliti. Namun dapat dikatakan bahwa semakin besar koefisien reliabilitas, maka akan semakin konsisten instrumen tersebut apabila digunakan berulang-ulang. Untuk materi selanjutnya, contoh kasus dan langkah-langkah penyelesaian uji reliabilitas Spearman-Brown akan dijelaskan oleh Siska Anggarayani. Baik, untuk selanjutnya adalah contoh kasus dan langkah-langkah penyelesaian uji reliabilitas Spearman-Brown. Untuk soal yang akan kita bahas di sini dapat teman-teman baca di makalah. Kurang lebih langkah-langkah yang digunakan dalam pembuktian atau uji reliabilitas pada metode Spearman-Brown ini sama dengan Alpha-Cronbach, namun nanti pada akhir ada beberapa yang berbeda. Yang pertama, langkah-langkahnya adalah kita klik menu variable view, pada bagian name tuliskan X1 sama dengan X8, di sini X1 sampai X8, kemudian Y1 sampai dengan Y7. Keterangan bahwa X1 sampai dengan X8 menunjukkan banyak butir soal untuk variabel kompetensi, sementara Y1 sampai dengan Y7 menunjukkan banyak butir soal untuk variabel kinerja. Selanjutnya pada bagian desimal, di sini ubah menjadi 0 semua. Untuk properti yang lain biarkan tetap default. Kemudian langkah yang kedua adalah kita ke menu data view. Pada menu data view, setelah kita masukkan data dari soalnya, misalnya contoh Y1 ini meliputi 5, 2, 5, 5, 3, dan seterusnya, kita langsung ke menu Analyze, kemudian pada menu Analyze, klik Scale, dan pilih Reliability Analysis. Maka akan muncul dialog Reliability Analysis. Selanjutnya pindah butir soal X1 sampai dengan butir X8 ke atas item. Di sini Y1 sampai dengan X1 sampai dengan X8 dan Y1 sampai dengan yang dipindah X1 sampai dengan X8 ke items. Kemudian di sini kita memilih speed half dan di sini kita memilih statistik. Setelah itu kalian akan dihadapkan pada kotak dialog Reliability Analysis statistik. Kemudian pada bagian Descriptive for, berikan tanda checklist pada bagian Scale of Item Delete, selanjutnya klik Continue. Di sini pada Descriptive for, kita memilih Scale of Item Delete, kemudian klik Continue. Nah, yang terakhir kita tinggal klik Oke, maka muncul output SPSS berjudul Reliability. Nah, adapun hasil output ini ada tiga macam. Yang pertama adalah Case Processing Summary, kemudian output kedua Reliability Statistik, kemudian output yang ketiga adalah Total Item Statistik. Nah, untuk penjelasan dari masing-masing hasil output ini dapat teman-teman baca pada makalah. Untuk lebih jelasnya, jangan lupa makalahnya dibaca sampai
akhir karena nanti akan ada soal yang harus teman-teman kerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.